Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pembangunan jalan tol di Karyangau Balikpapan di demo pemilik lahan yang menuntut pembayaran. Warga Dusun Nangkabona, Muara Kaman, Kutai Kertanegara sudah bisa menikmati listrik di malam hari dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Gas melon atau gas ukuran 3 kg di Kabupaten Berau semakin sulit didapat. Dinas Perhubungan Samarinda memberi kemudahan kepada masyarakat yang melaporkan kerusakan lampu penerang jalan. Pelapor tidak perlu mendatangi kantor PLN atau Dinas Perhubungan, namun cukup dengan memindai barcode yang dipasang di lampu penerang jalan tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmaruli Tuamanalu menyatakan upaya ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat. Ia memastikan laporan akan direspon cepat karena petugasnya bersiaga 24 jam. Di tahap awal terdapat 1.535 lampu penerang jalan umum yang sudah diberi barcode. Kalau sudah ditangani Pak ya? Lanjutkan. Jadi dengan aplikasi ini masyarakat yang bingung terkait dengan sistem pelaporan bila mana ada lampu jalan yang rusak, dan mungkin ada juga masyarakat yang terinfo mungkin bisa melapor ke 112. Namun dengan ada sistem ini masyarakat bisa langsung melapor untuk tindak lanjut ke Disub. Kalau dulu 112 dulu dilapor, baru 112 lapor kita kan, jadi kan ada birokrasi yang agak panjang. Tetapi dengan adanya aplikasi atau barcode yang ditempel di setiap tiang lampu, itu masyarakat bisa langsung memberi laporan ke kita. Nanti ada dashboard kita, kemudian ada notifikasi yang berbunyi, sehingga nanti kami langsung memerintahkan tim Satgas lampu jalan untuk melakukan perbaikan. Dinas Perhubungan berharap masyarakat tidak segan melaporkan kerusakan lampu penerang jalan untuk kepentingan bersama. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS inilah yang dinikmati warga Dusun Nangkabona, Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kutai Kertanegara. Pembangunan ini disambut gembira oleh warga desa. Itu karena selama ini mereka hanya mengandalkan penerangan lampu tembok atau listrik mesin diesel di masing-masing rumah. Bupati Kutai Kertanegara, Edi Damansyah menyatakan upaya ini dilakukan Pemkab untuk mewujudkan Terang Kampungku tahun 2024. Mereka harus bekerja keras karena terdapat 15 kampung yang hingga saat ini belum teraliri listrik. Nah, ini bagian dari realisasi program Terang Kampungku untuk pemenuhan layanan listrik. Ini kita bangun listrik tenaga surya PLTS komunal. Jadi ini sudah selesai. Kalau membangun secara fisiknya itu tidak terlalu sulit. Pak Boim ini sudah melatih, ada anak-anak yang ada di desa Dusun, 3 orang sudah dilatih untuk mengoperasikan. Ini insya Allah nanti akan kita teruskan karena memang target kita 2024 program Terang Kampungku ini akan menyelesaikan, karena kemarin tercatat sekitar 15 desa lagi yang akan kami tuntaskan sampai 2024. Kontraktor pelaksana Emmanuel Setiawan menyatakan PLTS di Dusun Nangkabona merupakan proyek ketiga setelah Desa Muara Enggelam dan Desa Tunjungan. Untuk Dusun Nangkabona ini, pasokan listrik yang bisa dinikmati setiap rumahnya 450 watt. Kinerja dari peralatan Kaman untuk solar cell ini kita sudah proyek yang ketiga untuk di daerah Muara Kaman. Yang pertama adalah Muara Enggelam, kedua adalah Desa Tunjungan, yang ketiga adalah Desa Nangkabona.
Kebetulan untuk saat ini kapasitasnya 20 kWp. Tiap warga itu kita beri jatah untuk listriknya 450 WH per warga. Total ada 95 rumah. Terus ada 3 fasilitas umum, yaitu masjid, puskesmas pembantu, kantor desa. Masing-masing fasum itu 1000 WH. Tidak hanya permukiman, listrik tenaga matahari ini pun sudah menerangi jalan di permukiman saat malam. Sementara untuk rumah-rumah, fasilitas listrik ini bisa dinikmati 24 jam. Amir Hamzah dan Hasyim Ilyas melaporkan dari Kutai Kartanegara. Penerangan jalan bertenaga surya ini merupakan salah satu lampu yang terpasang di Dusun Nangkabona, Desa Tunjungan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan lampu tersebut, warga desa mudah berlalu lalang di malam hari. Warga menyatakan sejak dusun ini dihuni, mereka belum menikmati listrik 24 jam. Pasokan listrik yang pernah dirasakan hanyalah dari mesin diesel milik warga dengan durasi 8 jam. Listrik tersebut sudah beberapa lama tak lagi difungsikan setelah harga solar melejit. Kini warga dusun sudah bernapas lega karena sudah bisa melakukan sejumlah pekerjaan di malam hari. Tumbuh nanti tenggelam lagi, mati lagi. Ya sangat membantu lah untuk masyarakat kami di sini. Untuk penerangan kan di sini. Apa aja Bu yang kemudian terbantu dalam setiap harinya itu? Setiap hari ya macam-macam lah yang terbantu di sini. Tuh macam-macam untuk segala apa yang diperlukan kan dapat teratasi kayak gitulah. Sebelumnya tuh seperti apa Bu kalau misalnya belum ada PLTS. PLTS ini? Iya, saya memerlukan genset lah. Saya kalau memerlukan apa-apa itu. Kayak genset lah? Iya, kayak genset. Itu kan listrik mobil kampungan aja yang pakai minyak solar. Berarti PLN dah sama sekali Nggak masuk ada sini? sini, Pak, Ada PLN, nggak ini bisa baru masuk. aja PLN yang ini. Yang Karena ini baru PLN ini aja yang masuk ini. Baru tahun ini ya? Baru Iya, tahun tahun ini ini aja. aja yang baru masuk. Baru masuk. Kalau kami lagi kan pakai solar, minyak ke solar. Kan tahu kan minyak solar apa aja orang masing dumping. Nah, masing dumping. Iya. Kayak itu Itu aja. Tak ada bantuan kan. Agak sudah solarnya mahal, udah jalan lagi. Jalan lagi. Dari listrik tenaga surya ini, 95 keluarga di Dusun Nangkabona sudah leluasa menikmati listrik meski kuotanya masih dibatasi 450 watt per rumah. Warga yakin kuota tersebut akan ditambah jika penampung listrik melalui tenaga surya ditingkatkan. Amir Hamzah dan Hasyim Ilyas melaporkan dari Kutai Kartanegara.